Hai, perkenalkan nama saya Karnia Timlaar, NIM 2114201019, kelas A1 semester 2, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang prinsip perawatan luka dan prosedur perawatan luka sederhana. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 2 dengan dosen pengampu Nurse Meilin Kountul, Eskep Mkes. Luka adalah rusaknya kontinuitas dari jaringan tubuh. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan luka. Luka di mana tidak terjadi kerusakan pada permukaan kulit disebut luka tertutup. Dan luka di mana terjadi kerusakan pada kulit atau membran mukosa disebut luka terbuka. Luka intensional disebabkan secara sengaja, seperti pada operasi atau pada waktu memasukkan infus intravena. Luka yang tidak intensional juga disebut luka kecelakaan, terjadi karena kecelakaan seperti robeknya kulit karena jatuh dari sepeda. Tujuan dari perawatan luka adalah untuk menghentikan pendarahan, pencegahan infeksi, menilai kerusakan yang terjadi pada struktur yang terkena, dan untuk menyembuhkan luka. Tekanan langsung pada luka akan menghentikan pendarahan. Pendarahan pada anggota badan dapat diatasi dalam waktu yang singkat, kurang lebih 10 menit, dengan menggunakan manset sfigmomanometer dipasang pada bagian proksimal pembuluh arteri. Penggunaan tourniquet yang terlalu lama bisa merusak ekstremitas. Membersihkan luka merupakan faktor yang paling penting dalam pencegahan infeksi luka. Sebagian besar luka terkontaminasi saat pertama datang. Luka tersebut dapat menyandung darah beku, kotoran, jaringan mati, atau rusak, dan mungkin benda asing. Bersihkan kulit sekitar luka secara menyeluruh dengan sabun dan air atau larutan antiseptik. Air dan larutan antiseptik harus dituangkan ke dalam luka. Setelah membersihkan, anestesi lokal. Periksa hati-hati apa ada benda asing dan bersihkan jaringan yang mati. Pastikan kerusakan apa yang terjadi. Luka besar memerlukan anestesi umum. Antiseptik biasanya tidak diperlukan jika luka dibersihkan dengan hati-hati. Namun demikian, beberapa luka harus tetap diobati dengan antibiotik, yaitu luka yang lebih dari 12 jam. Luka ini biasanya telah terinfeksi. Luka tembus ke dalam jaringan atau vulnus punctum harus disayat atau dilebarkan untuk membunuh bakteri anaerob. Jika belum divaksinasi tetanus, beri ATS dan TT. Pemberian ATS efektif bila diberikan sebelum 24 jam luka. Jika telah mendapatkan vaksinasi tetanus, beri ulang TT jika sudah waktunya menutup luka. Jika luka terjadi kurang dari sehari dan telah dibersihkan dengan seksama, luka dapat benar-benar ditutup atau dijahit. Luka tidak boleh ditutup bila lebih dari 24 jam. Luka sangat kotor atau terdapat benda asing atau luka akibat gigitan binatang. Luka bernanah tidak boleh dijahit. Tutup ringan luka tersebut dengan menggunakan kasa lembab. Luka yang tidak ditutup dengan menggunakan penutupan primer harus tetap ditutup ringan dengan kasa lembab. Jika luka bersih dalam waktu 48 jam berikutnya, luka dapat benar-benar ditutup. Jika luka terinfeksi, tutup ringan luka dan biarkan sembuh dengan sendirinya. Tanda klinis seperti nyeri bengkak, berwarna kemerahan, terasa panas dan mengeluarkan nanah. Buka luka jika dicurigai terdapat nanah. Bersihkan luka dengan cairan disinfektan. Tutup ringan luka dengan kasa lembab. Ganti balutan setiap hari, lebih sering bila perlu. Berikan antibiotik sampai selulitas sekitar luka sembuh. Proses regenerasi penyembuhan luka menggambarkan 3 fase, yaitu yang pertama, fase inflamasi. Fase inflamasi terlihat selama beberapa hari pertama setelah cedera. 2. Fase proliferasi. Fase proliferasi dimulai pada 4-5 hari setelah cedera dan selesai dalam waktu 2 minggu.
3. Fase maturasi. Pada fase ini terjadi proses pematangan yang terdiri dari penyerapan kembali jaringan yang berlebih, penyerutan sesuai dengan gaya gravitasi, dan akhirnya perubahan kembali jaringan yang baru terbentuk. Fase ini dapat berlangsung berbulan-bulan sesuai jenis luka. Yang pertama, menurunnya sirkulasi sebagian tubuh yang disebabkan usia atau patologis seperti pada diabetes. Yang kedua, perubahan status nutrisi, khususnya kekurangan protein, zat besi, atau vitamin C. Ini dapat terjadi pada orang tua, penggunaan obat-obatan dan alkohol yang kronik, atau orang yang sembuh dari penyakit kronik seperti kanker. 3. Terapi farmakologi atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi atau merubah respon inflamasi atau meningkatnya waktu koagulasi atau pembekuan darah. 4. Merokok yang secara langsung berdampak pada suplai oksigen perifer ke jaringan melalui perubahan status pernapasan dan konstriksi vaskuler. Yang kelima, obesitas atau kegemukan, di mana jaringan lemak memiliki oksigen dan zat gizi sedikit karena vaskular yang lebih sedikit. 6. Tekanan pada luka yang disebabkan oleh keadaan fisik seperti penarikan jahitan atau balutan yang ketat, respon hormonal terhadap nyeri yang lama atau tidak hilang, faktor fisiologis seperti ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Yang ketujuh, komplikasi luka seperti pendarahan, infeksi, dehiscence atau eviscerasi. Perawatan luka dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup. Perawatan luka terbuka diutamakan pada luka yang sederhana dan dangkal. Perawatan luka tertutup bertujuan untuk A. Menjaga luka dari trauma. B. Mengimobilisasi daerah luka. C. Mencegah pendarahan. D. Mencegah kontaminasi oleh kuman. E. Mengabsorpsi drainase. F. Meningkatkan kenyamanan fisik dan psikologis. G. Debridement sel nekrotik. Balutan kotor atau basah akibat eksternal, ada rembesan eksudat, ingin mengkaji keadaan luka dengan frekuensi tertentu untuk mempercepat debridement atau pengangkatan jaringan nekrotik. Balutan basah digunakan untuk luka yang basah atau banyak drainase. Luka kering atau drainase minimal digunakan balutan kering. Luka kering cukup diusap dengan larutan antiseptik. Luka berwarna kekuningan atau terinfeksi dibersihkan dengan mencuci sampai pus atau nanah terangkat. Luka berwarna hitam atau nekrotik harus dinekrotomi secara mekanik atau kimia. Proses perawatan luka sederhana dengan melalui langkah-langkah yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Alat, bak instrumen steril berisi pinset anatomis, pinset kirurgis, sarung tangan, gunting jaringan, gunting perban, plester, mangkok kecil, bengkok, handuk, dan tempat sampah. Bahan-bahan, larutan NaCl, betadine atau rifanol, alkohol 70%, salep antiseptik, perban, dan kasa steril. Yang pertama, jelaskan prosedur kepada pasien. Kedua, cuci tangan dengan sabun. 3. Siapkan peralatan dan dekatkan dengan pasien. 4. Letakkan pasien senyaman mungkin dengan tempat tidur atau di kursi. 5. Tutup ruangan dengan tirai. 6. Angkat atau lepaskan perekat plester dengan kapas alkohol. 7. Pasang perlak atau handuk di bawah luka yang akan diganti balutan. 8. Pakai sarung tangan untuk memulai mengganti balutan. Angkat balutan dengan memakai pinset anatomis dan letakkan balutan di tempat sampah. Perhatikan keadaan luka. 9. Buka balutan steril, tempatkan dalam bak instrumen. Buka larutan antiseptik atau betadine dan rifanol, tuangkan ke dalam kom kecil. 10. Bersihkan luka dengan memakai pinset chirurgis. Luka dibersihkan dengan kasa yang dibasahi antiseptik dari dalam keluar secara sirkuler.
Ulangi sampai bersih. Jika terlalu kotor, cuci dengan NaCl 0,9%. Disiram secara perlahan sampai bersih dan air siraman ditampung dalam bengkok atau nirbeken. 11. Gunakan kasa terpisah untuk setiap usapan dalam pembersihan. Gunakan kasa baru untuk mengeringkan luka. 12. Berikan salep antiseptik atau kompres dengan antiseptik seperti betadine, Rivanol, NaCl 0,9%. Hindari kasa yang terlalu basah. 13. Balut atau tutup semua area luka sampai permukaannya tertutup. 14. Buka sarung tangan. 15. Balutan diplester dan alat-alat dirapikan. 16. Cuci tangan. Demikian materi tentang prinsip perawatan luka dan prosedur perawatan luka sederhana. Semoga bermanfaat. Hai, perkenalkan nama saya Karnia Tumilar. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, jurusan Ilmu Keperawatan kelas A1. Saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk dapat bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Kenapa harus di UNPI? Karena di UNPI